Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arkan Bim Fadol dari kelas 2 MCRE akan menjelaskan tentang manajemen informasi bisnis. Pasti kalian bertanya-tanya nih, apa sih manajemen informasi bisnis? Manajemen informasi bisnis adalah rencana pengumpulan dan penyebarluasan data dalam bentuk informasi untuk kepentingan-kepentingan manajemen maupun bisnis. Seperti itu. Di zaman yang semakin maju, teknologi pasti berkembang dan semakin canggih. Teknologi berperan besar dalam perubahan kehidupan manusia dalam berbagai bidang, tidak terkecuali dalam bidang bisnis. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dampak teknologi sebagai pendorong perubahan dalam bidang bisnis. Yang pertama, ada dampak dalam biaya operasi. Jika kita ingin menggunakan teknologi, pasti pertama kita akan membeli alat, maintenance, perawatan, dan sebagainya. Maka dari itu, kita harus pandai mengelola teknologi agar teknologi tersebut membantu dalam mengembangkan bisnis yang kita jalani. Yang kedua, ada mengamankan informasi sensitif. Dalam implementasinya misalnya seperti enkripsi data, sistem keamanan jaringan, firewall, authentication. Adanya hal-hal tersebut dapat mengamankan perusahaan kita dari kebocoran data dan juga dapat membangun kepercayaan pada pelanggan. Yang ketiga, ada peningkatan proses komunikasi. Dengan adanya teknologi, komunikasi menjadi semakin mudah, entah itu dengan pelanggan, customer, pemasok, atau dengan partner bisnis, tidak mengenal jarak dan juga waktu. Yang keempat, ada peningkatan produktivitas karyawan. Dengan adanya teknologi, pekerjaan menjadi lebih mudah dan karyawan bisa menghasilkan produk dalam jumlah yang lebih banyak di waktu yang sama. Kelima, ada perluasan basis pelanggan. Apa itu perluasan basis pelanggan? Dengan adanya teknologi, kita dapat melebarkan sayap atau menjangkau semua penjuru yang tidak dapat kita jangkau melalui offline. Misal saja di media sosial, semua orang dapat melihat, tidak hanya yang di Indonesia, tapi orang luar negeri pun bisa mendapatkan informasi tentang produk kita. Yang keenam, ada pekerjaan lebih mudah dan tepat waktu. Itu sangat betul, karena dengan adanya teknologi, pekerjaan yang kita lakukan semakin mudah dan juga lebih menghemat waktu, karena adanya teknologi membantu memudahkan pekerjaan kita. Berikut ini beberapa peran manajemen informasi dalam kegiatan bisnis. Yang pertama, ada analisis pasar. Dengan adanya sistem informasi, kita dapat mengakses bagaimana tren pasar, perilaku konsumen, dan pesaing untuk kita sebagai pelaku bisnis agar bisa mencari strategi yang tepat dalam memasarkan bisnis kita. Yang kedua, ada keuangan. Dengan adanya manajemen informasi bisnis, kita dapat memantau arus kas, laporan keuangan, dan kinerja investasi untuk pengambilan keputusan yang tepat. Yang ketiga, ada operasional. Dengan adanya manajemen informasi, kita dapat memantau efisiensi operasional, pengelolaan rantai pasokan, serta proses produksi untuk meningkatkan produktivitas bisnis kita.
Yang keempat ada teknologi. Dengan adanya sistem informasi, kita dapat mengakses bagaimana perkembangan teknologi untuk inovasi produk dalam bisnis kita. Yang kelima, hukum dan peraturan. Dengan adanya informasi, kita dapat menjalankan bisnis sesuai hukum dan peraturan yang sudah berlaku di negara kita sendiri. Yang keenam ada SDM atau sumber daya manusia. Dengan adanya manajemen informasi, kita dapat memantau kinerja karyawan, kebutuhan pelatihan, dan juga strategi manajemen talenta. Ada beberapa cara kita agar dapat meningkatkan proses manajemen melalui sistem informasi bisnis. Yang pertama ada integrasi data, kedua analisis data, ketiga pelaporan yang baik, empat manajemen rantai pasokan, lima peningkatan kolaborasi. Sumber daya komunikasi dan informasi dalam bisnis meliputi berbagai alat dan teknologi yang digunakan untuk mengelola, menyampaikan dan menerima informasi secara efektif. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama ada teknologi informasi dan komunikasi. Apa itu teknologi informasi dan komunikasi? Teknologi informasi dan komunikasi adalah perangkat keras atau perangkat lunak yang mendukung pengelolaan informasi dan komunikasi dalam organisasi atau dalam bisnis. Contohnya seperti email, telepon, dan juga Zoom, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada sistem manajemen informasi. Apa sih sistem manajemen informasi? Sistem manajemen informasi adalah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengelola, dan memproses informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan operasi bisnis. Contohnya seperti Oracle, Documentum, dan sebagainya. Yang ketiga ada database dan penyimpanan data. Apa sih database dan penyimpanan data? Database dan penyimpanan data adalah infrastruktur untuk menyimpan data secara terstruktur yang memungkinkan akses dan analisis yang efisien. Contohnya seperti Amazon S3, Oracle Database, dan juga Google Cloud Store. Yang keempat, ada alat kolaborasi dan proyek. Apa sih itu? Alat kolaborasi dan proyek adalah aplikasi dan platform yang memungkinkan tim bekerja secara efisien dan mengelola proyek bersama. Contohnya seperti Google Workspace. Yang kelima ada alat pemasaran digital. Apa sih alat pemasaran digital? Alat pemasaran digital adalah instrumen untuk mengelola kampanye pemasaran online termasuk media sosial, SEO, dan periklanan digital. Contohnya seperti IG Ads, Facebook Ads, dan sebagainya. Yang terakhir ada keamanan informasi. Merupakan teknologi untuk melindungi data dan sistem dari akses yang tidak sah, kerusakan atau perubahan, serta dari ancaman-ancaman lainnya. Contohnya seperti firewall dan antivirus. Semua elemen ini penting untuk memastikan bahwa bisnis dapat beroperasi dengan efisien dan responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis dan teknologi. Gitu. Transformasi melalui sistem merujuk pada perubahan signifikan dalam cara bisnis beroperasi dan memberikan nilai melalui penerapan teknologi informasi. Berikut merupakan beberapa aspek utama dari transformasi ini. 1. Ada otomatisasi proses. Apa itu otomatisasi proses? Otomatisasi proses adalah menggunakan teknologi untuk mengotomatisasi dan meningkatkan efisiensi dalam proses bisnis. Yang kedua ada pengambilan keputusan berdasarkan data. Hal ini
adalah memanfaatkan data dan analisis untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat serta tepat. Yang ketiga, ada pengalaman pelanggan yang ditingkatkan. Hal ini berfokus pada meningkatkan interaksi dan pengalaman pelanggan melalui teknologi dan layanan yang lebih baik. Selanjutnya ada inovasi produk dan layanan. Inovasi produk dan layanan mendorong inovasi dalam perkembangan produk dan layanan melalui penggunaan teknologi yang baru dan cara berpikir yang kreatif. Transformasi ini membawa perubahan yang fundamental dalam cara berbisnis dan berinteraksi dengan pelanggan serta pasar. Di sini saya akan menjelaskan risiko, ancaman, dan perlindungan dalam sistem informasi bisnis. Yang pertama ada risiko. Apa aja sih risiko dalam sistem informasi bisnis? Risiko dalam sistem informasi bisnis mencakup potensi kerugian atau gangguan yang dapat terjadi akibat kegagalan teknologi, serangan cyber, atau kesalahan manusia. Risiko tersebut dapat mempengaruhi keberlanjutan operasional, kehilangan data sensitif, bahkan reputasi perusahaan. Yang kedua ada ancaman. Ancaman dalam sistem informasi bisnis mengacu pada berbagai potensi bahaya atau serangan yang dapat mempengaruhi keamanan sistem informasi bisnis. Ancaman ini bisa berasal dari pihak internal, seperti karyawan yang tidak berhati-hati, atau eksternal, seperti hacker atau kompetitor yang tidak bermoral. Yang ketiga ada perlindungan. Perlindungan dalam sistem informasi bisnis mencakup serangkaian langkah untuk mengurangi risiko dan melindungi aset informasi perusahaan. Ini termasuk implementasi kebijakan keamanan yang ketat, penggunaan teknologi enkripsi, pemantauan jaringan secara terus-menerus, serta pelatihan karyawan tentang praktik keamanan yang baik. Sistem informasi memanfaatkan kekuatan kompetitif teknologi informasi dengan beberapa cara. Yang pertama ada peningkatan efisiensi, kedua inovasi produk dan layanan, ketiga keunggulan kompetitif, keempat analisis data yang mendalam, dan yang terakhir peningkatan hubungan dengan pelanggan. Pemanfaatan sistem informasi secara efektif dapat menjadi pendorong utama dalam mencapai keunggulan kompetitif dalam lingkungan bisnis yang semakin berubah dan kompetitif. Kesimpulan dari semua yang sudah saya sampaikan tadi adalah manajemen informasi bisnis membantu organisasi dalam mengintegrasikan, mengelola, dan menganalisis data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan implementasi yang tepat, manajemen informasi dapat meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta memungkinkan adaptasi yang lebih cepat terhadap perubahan pasar dan lingkungan bisnis. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.